Baik, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kimia secara tidak langsung ya. Kalian menyimak video ini. Saya harap kalian tetap mempelajarinya meskipun video tidak langsung seperti ini, tidak malah bermain game, tidak malah mengerjakan hal yang lain. Tetap menyimak dan tetap melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan masuk bagian kedua dari stoikiometri senyawa, yaitu senyawa di dalam campuran. Lebih tepatnya, kita akan berfokus pada mempelajari konsentrasi larutan. Ya. Jadi, kita pernah belajar ya, kita sudah belajar di sepanjang kelas 10 ini, kalau gabungan lebih dari satu zat itu disebut campuran. Jadi ketika saya punya air dan di dalamnya saya masukkan padatan NaCl atau garam, ini sudah berupa campuran. Tapi campurannya campuran homogen, maka dari itu disebutlah larutan. Campurannya terdiri dari apa saja? Terdiri dari air dan terdiri dari natrium klorida. Nah, bab ini pada bagian senyawa dalam campuran ini kita akan berfokus pada bagaimana senyawa, misalkan senyawa air ini di dalam campuran larutan ini. Gitu kan, kalau kemarin kita mempelajari unsur, misalkan unsur H2O dalam senyawa, mempelajari bagaimana perbandingan oksigen di dalam senyawa H2O. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana hubungan senyawa. Senyawa ini berarti satu ikatan kimia ini ya, satu zat ini di dalam campuran. Jadi pahami perbedaannya. Sekarang kita akan mempelajari konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah banyak sedikitnya zat terlarut, banyak sedikitnya zat terlarut dalam larutan yang akan menentukan kepekatan larutan. Kita pernah belajar kemarin ya. Nah, jadi ketika ada zat terlarut tadi NaCl ya. Ya, pengaruh zat terlarut terhadap pelarut air ini disebut konsentrasi larutan. Ya. Nah, kita udah belajar kemarin kelarutan itu konsentrasi larutan itu ada yang satuannya kemolaran. Jangan samakan ini dengan mol. Beda. Mulai saat ini kita bilang mol itu jumlah mol. Ya. Nah, kalau molaritas atau kemolaran itu berhubungan dengan konsentrasi. Rumusnya kita sudah tahu. Di mana rumus konsentrasi itu adalah mol per volume. Pengertiannya apa konsentrasi itu atau kemolaran itu? Jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jadi kalau NaCl itu, larutan NaCl tadi, ya, jumlah mol NaCl yang terlarut pada, misalkan ini 1 liter larutan. Ini adalah konsentrasi kemolaran. N itu jumlah mol, V itu adalah volume larutan. Ya. Dan ingat-ingat, jika misalkan tadi kan kita masukkan padatan NaCl. Kita ingin tahu jumlah molnya dari mana untuk mengetahui konsentrasi larutannya. Kita dapat mengetahuinya melalui rumus apa? N sama dengan massa per mR, karena tadi yang saya masukkan adalah padatan garam. Ketika sudah mengetahui berapa jumlah molnya, masukkan ke konsentrasi N per V. Seperti itu. Semoga paham ya. Lalu ada, nih lihat. Lalu ada kemolalan, ya. Nah, ini hanya saya beritahu kemolalan ini tidak masuk kisi-kisi penilaian akhir semester, tapi tetap harus saya beri kepada kalian. Karena apa? Karena kemolalan ini akan kalian temukan di kelas 12 nanti. Jadi, di kelas 10 ini setidaknya kalian pernah bertemu.
Ya. Nah, mari kita baca apa pengertian kemolalan. Kemolalan itu adalah jumlah mol zat terlarut, sama kayak kemolaran tadi ya, tetapi dalam tiap gram larutan. Kalau tadi adalah dalam tiap liter larutan, kalau kemolalan itu dalam tiap gram larutan. Kalau konsentrasi tadi rumusnya ini N per V, kalau kemolalan ya, ini maaf kebalik ya, ini harusnya M besar, ini M kecil. Kemolalan itu M kecil, yang rumusnya adalah massa per mR dari zat terlarut dikali 1 per P. P itu adalah massa pelarut. Ya, kebayang? Dan P ini harus dalam kilogram. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya 6 gram urea di dalam 500 gram air, berapa molalnya? Berapa? Kita hitung bersama-sama. Massa gram urea itu 6 gram. MR-nya adalah 60 gram per mol. Urea itu massa molekul relatifnya 60 ya. Dikali 1 per 500 gram itu kalau di ke kilo berarti 0,5 kilogram. Ini berarti 1 per 10 ya. Berarti kalau kita kalikan 1 per 10 kali 10 per 5. Ini saya balik 1 per 0,5 ini ya. Hasilnya adalah 1 per 5 atau 0,2 molal. Jadi seperti itu cara pengerjaannya. Tinggal masukkan ke rumus ya. Tapi ingat maknanya adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap gram larutan. Jadi larutan yang tadi kita anggap ada volumenya ini, molal ini memperhitungkan tiap gram larutannya. Apa bedanya Bu? Kalau tiap volume dan tiap gram larutan bukannya nanti sama saja? Beda, nanti akan ada konsep yang merupakan aplikasi dari kemolalan, tapi akan kalian jumpa di kelas 12 nanti, masih 2 tahun lagi. Lalu di sini selanjutnya ada fraksi mol. Fraksi mol itu adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut atau perlarut terhadap jumlah mol larutan. Maksudnya apa? Jadi kalau saya ingin tahu tadi di campuran tadi, di larutan tadi ada larutan NaCl, di dalam sini kan ada Na+, Cl-, ada senyawa NaCl yang zat terlarutnya. Dan pelarutnya adalah H2O. Nah, saya ingin tahu perbandingan NaCl, ya, mol NaCl terhadap jumlah mol larutan ini berapa? Ya, nah itulah yang disebut dengan fraksi mol. Ketika saya ingin tahu misalkan NaCl-nya 1 mol ya, H2O-nya 2 mol atau 3 mol. Saya ingin tahu fraksi mol zat terlarut terhadap pelarutannya berapa. Berarti yang kita cari adalah fraksi mol zat terlarut. XT. XT ada fraksi mol zat terlarut, di mana kita bandingkan mol terlarut, mol zat terlarut tersebut terhadap mol larutan. Mol larutannya kan terdiri dari mol NaCl dan mol H2O ya, karena larutannya terdiri NaCl dan H2O. Berarti kita mencari mol NaCl per mol NaCl plus mol H2O. Ini pelarut ya sebenarnya, bukan H2O. Masih menulis rumus tadi kita di atas. Nah, mol NaCl-nya
tadi diketahuinya 1. Mol NaCl plus H2O-nya 1 plus 3O, berarti fraksi mol zat terlarutnya adalah 1/4 atau 0,25. Seperti itu. Ya, perlu ditekankan molalitas dan fraksi mol akan ketemu di kelas 12 nanti, tapi tetap kemolaran atau molaritas kita pelajari dari sekarang. Ya. Nah, rumus konsentrasi ada apa lagi? Ada persen massa, yaitu massa yang terlarut per massa larutan atau massa campuran. Jadi kalau saya misalkan punya campuran, ya saya ambil tanah, ini misalkan tanahnya kumbakan tanah. Ini misalkan tanah. Nah, di tanah ini tuh ternyata mengandung logam aluminium, mengandung logam natrium. Nah, saya ingin tahu persen massa aluminium di dalam tanah ini berapa? Tanahnya diketahui 1 gram, aluminiumnya 0,2 gram. Ya udah, persen massa aluminium di dalam tanah ini tinggal saya bandingkan ya, 0,2 per 1 dikali 100%. Hasilnya adalah 20%. Tinggal dibandingkan massa yang ditanya per massa semua campurannya. Itu untuk persen massa dan berlaku juga untuk persen volume. Kalau volume itu biasanya berlaku untuk di larutan. Ya, misalkan tadi ada NaCl dan H2O. Saya ingin tahu persen volume terlarut dari NaCl-nya berapa. Berarti volume NaCl per volume air plus volume NaCl, ya kan, per volume campurannya dikali 100%. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang ada bagian per sejuta atau ppm. Nah, bagian per sejuta atau ppm ini biasanya untuk menyatakan konsentrasi komponen yang sangat dikit. Contohnya, kalian pernah lihat ya, kalau ke Jakarta dan di Bandung tuh ada sih, ini juga di Pasteur, indeks kadar udara. Ya. Nah, indeks kadar udara ini biasanya memakai satuan ppm karena konsentrasi oksigen konsentrasi gas-gas yang berbahaya, misalkan sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida di udara itu sangat kecil dibandingkan udara yang sangat luas ini. Ya, maka dari itu pakai ppm. Ya. Seperti itu. Kalau untuk ppm, kalian hanya perlu tahu bahwa kalau ppm itu ternyata untuk konsentrasi yang sangat kecil. Jadi kalau misalkan saya punya konsentrasi larutan tuh ya, 0,000016 m. Ini kan kecil banget. Nah, ini kita ubah ppm. ppm itu per sejuta, berarti 0,000 ini kita kali 10 pangkat 6. Hasilnya berapa? Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya jadi 1,6 ppm. Nah, ini gunanya ppm, supaya konsentrasinya tidak menyebalkan seperti ini ya, angkanya, satuannya juga. Hanya untuk menyederhanakan konsentrasi. Seperti itu. Ya, itu untuk konsentrasi. Sekarang kita akan melihat hubungan molaritas dengan persen volume. Ternyata ada, ini harus dipelajari, ini sepertinya keluar di ujian PAS. Molaritas dan persen volume ini sangat berhubungan dekat. Ya, molaritas itu pada umumnya adalah konsentrasi yang dinyatakan untuk larutan yang sudah diencerkan atau dibuat dari padatan. Nah, ini HCl 0,1 m ini udah diencerkan. Padahal pada nyatanya HCl ini kalau kita beli di pabrik kimianya
Dia satuannya nggak dalam molaritas, tapi satuannya dalam bentuk persen, yaitu 35,5%. Ya. Jadi yang kita dapat dari pabriknya itu adalah larutan yang pekat, yang asli. Makanya satuannya dalam bentuk persen. Nah, contohnya lagi nih, asam sulfat. Saya pernah memakai asam sulfat untuk praktikum video kalian ya, kalau nggak salah yang konsentrasinya 0,1 M. Padahal kalau saya beli langsung di toko-toko bahan kimia, dia tuh nggak 0,1 langsung 0,1 molaritas yang dijual, tapi larutan pekatnya, larutan aslinya. Yang satuannya bukan molaritas, tapi persen volume, yaitu 98%. Seperti itu. Berarti apa sih arti persen-persen ini? Kalau misalkan HCl tadi yang di tokonya 35,5%, berarti terdapat 35,5 mili HCl di dalam 100 mili larutan. Larutan ini terdiri dari penjumlahan HCl dan air. 98% H2SO4, berarti ada 98 mili H2SO4 di dalam 100 mili larutan. Seperti itu. Berarti kalau saya pengen menghitung jumlah air di dalam H2SO4 ini kan tinggal 100 dikurang 98 ya. Jadi cuman ada 2 mili di dalam H2SO4 ini. Kebayang pekatnya kayak apa? Maka dari itu H2SO4 pekat ini cukup bisa untuk membuat tangan kalian bolong. Nah, maka dari itu kita harus tahu, Bu, kan yang didapat dari pabrik, yang didapat dari toko kimia itu larutan yang pekat. Nah, gimana supaya bisa kita gunakan di laboratorium? Maka dari itu di bab ini kalian harus tahu bagaimana cara membuat larutan encer. Ya, encer. Ini keluar di penilaian akhir sekolah ya. Nah, tadi kita sudah tahu larutan yang dibeli di toko kimia itu sangat pekat. Ya, tadi kayak contohnya 35,5%. Ingin saya buat jadi 0,1 molaritas, yang pekat jadi encer. Nah, supaya jadi encer itu kita harus mencampurkannya kembali dengan air. Tapi kita harus perhitungkan melalui rumus pengenceran berikut ini. Ya, maksudnya apa ini tuh? M1V1 sama dengan M2V2. Jadi, konsentrasi larutan pekat M1 yang akan saya ambil beberapa volume, yaitu volume 1 ini, ya, saya harus ambil berapa supaya menjadi konsentrasi kedua M2 ini yang encernya berapa, yang dibutuhkan larutannya berapa. Contohnya, saya tadi punya 35,5% HCl, yang pekatnya ini ya. Saya tuh butuh di lab itu hanya 0,1 mHCl dengan volume 100 mili. Nah, volume yang dibutuhkan untuk membuat 0,1 M 100 mili ini berapa sih si HCl pekatnya, kan belum tahu. Supaya bisa jadi 0,1 molaritas HCl dengan volume 100 mili. HCl-nya butuh berapa banyak? Maka dari itu untuk mengetahuinya pakai rumus pengenceran seperti ini. Tapi ada kendala. Apa kendalanya di sini? Lihat, di sini satuannya masih persen volume, bukan konsentrasi molaritas. Di sini itu satuannya harus molaritas. Berarti kalau seperti itu harus kita ubah dulu persen volumenya ke molaritas. Caranya rumusnya seperti ini. Ya. Tadi contohnya HCl ya, ingin saya buat 35,5% HCl, ingin saya buat menjadi 0,1 molaritas HCl dengan volume 100 mili. Berapa volume HCl yang dibutuhkan? Volume HCl PKT.
Nah, ini harus kita ubah dulu ke konsentrasi. Kita masukkan. Rho itu adalah massa jenis larutan. Kita anggap massa jenis larutan HCl ini adalah 1. Ya, massa jenis larutannya kita anggap 1. Dikali 10 ini angka mutlak, dikali persen larutannya 35,5 per MR-nya. MR dari HCl itu berapa? 36,5 ya. Dikali 100%. Ya. Berarti di sini 35,5 per 36,5 ini bisa saya coret kurang lebih 0,9 ya. Berarti sebentar, 35, oh maaf. Ternyata maaf ya, di sini ada kesalahan. Ternyata kalau yang pekatnya HCl itu 36,5. Bukan 35,5, mohon maaf. Agak sedikit salah. Karena kalau dicoret harus sama dengan 1 di sini. Ini 36,5 jadi 1 ya. Nah, jadi persennya sama dengan 10%. Sebentar, kayaknya saya salah data massa jenis HCl-nya. Oh, betul. Persen larutan HCl itu adalah 38%. Ya, aduh, dari tadi salah. Ini 38 ya. Berarti berapa ini hasilnya? 38 dikali 10 dibagi 36,5. Hasilnya 10,4, jadi persennya ini. Oke. Berarti hasilnya adalah 10,4 molaritas. Ini nggak ada 100%-nya ya. Nanti di PPT kalian nggak ada 100%-nya kok. Seperti itu. Ya. Contohnya yang lain, ada H2SO4 ya. Misalkan saya, nah ini 10,4 molaritas ini baru HCl, konsentrasi HCl yang pekat. Nah, jadi setelah itu kalau kita ingin tahu pengencerannya berapa volume HCl pekat yang diperlukan, langsung kita masukkan ke rumus pengenceran. Ya, M1-nya yang pekatnya tadi 10,4 molaritas, volumenya belum tahu. Konsentrasi yang keduanya adalah 0,1 yang ingin kita buat larutannya. Yang ingin dibuat menjadi 100 ml larutan. Ya, ternyata volumenya yang dibutuhkan adalah 10 dibagi 10,4 sama dengan 0,9 ya, mungkin ya, 0,9-an, 0,9 mili. Ternyata volume HCl pekat yang diperlukan hanya 0,9 mili. Seperti itu. Jadi kalau dalam larutannya dalam persen volume, harus dibuat dulu ke molaritas. Nah, ini untuk yang larutannya yang memang dari dasar dari tokonya atau dari pekatnya itu udah berbentuk larutan. Tapi kalau kasusnya kayak padatan garam NaCl tadi, ketika ingin kita buat larutan, tinggal pakai rumus M sama dengan mol per volume. Molnya dapat dari massa per mR.
Ya, nah ini untuk larutan padat. Kalau cair, kalau yang tadi larutan, kita ingin membuat larutan dari larutan pekat, kita taunya dari persen volume lalu diencerkan. Kalau dari padatan garam biasanya kita tinggal langsung membuat dari konsentrasi mol per volume ini. Molnya dapat dari massa per massa molar. Seperti itu. Ya, jadi pada dasarnya kalau ini tuh tinggal masuk rumus sebenarnya. Dan kalian hanya tinggal mengerti maknanya apa. Kalau sudah, silahkan kerjakan 5 soal yang ada di depan ini. Sebenarnya gampangnya tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Dan nanti hari Senin depan akan kita bahas apakah jawaban kalian betul atau tidak. Nomor 1 kita lihat dulu, sebanyak 12,5 gram gula dicampur dengan 50 gram air. Berapakah kadar gula dalam campuran tersebut? Nah, ya, berarti gulanya itu 12,5 ya per campuran. Campuran itu berarti kita jumlahkan gula plus air. Karena yang ditanya kadar, berarti tinggal dikali 100%. Ini menanya persen massa. Kalau nomor 2, hitunglah molalitas larutan urea yang mengandung 30 gram urea di dalam 500 gram air. Di sini mR ureanya 60 ya. Molalitas tinggal kalian masukkan ke rumus molalitas. Nah, yang nomor 3, kadar oksigen dalam udara adalah 20%. Berapakah volume udara yang mengandung 5 liter oksigen? Ini pakai persen volume. Nah, udah tahu tuh kadar oksigennya 20%. Yang ditanya volume udara ketika oksigennya mengandung 5 liter. Nah, ini persen volume. Nomor 4, berapa mili larutan HCl 4M yang diperlukan untuk membuat 200 mili larutan HCl 2M? 2M itu 2 molaritas. Lihat di sini, dari 4 molar ke 2 molar, kepekatannya atau konsentrasinya berkurang. Berarti pengenceran. Berarti nomor 4 ini, ketika ingin tahu berapa volume HCl yang diperlukan, kita tinggal memakai rumus pengenceran. Nah, nomor 5 ini pernyataan analisis. Bagaimana cara mengetahui konsentrasi larutan asam sulfat 96%? Kita udah pelajar ya sebelumnya di PPT di barusan sudah kita pelajari bagaimana caranya. Lalu yang B, berapa mili asam sulfat 96% yang dibutuhkan untuk membuat 100 mili larutan asam sulfat 6 molar. Ini sama banget caranya kayak yang HCl tadi. Ya, silahkan kumpulkan. Saat ini juga pukul 10 ya sebenarnya ya. Silahkan kumpulkan supaya tidak ada PR lagi. Terima kasih. Tuhan berkati. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat belajar.